Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akuna faqiran fi faqri. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan pujian serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan karunia-Nya, memberikan nikmatnya, di mana kita masih bisa menikmati lezatnya daripada salat subuh berjamaah, yang dimana kalau kita renungkan, salat subuh ini merupakan salat yang sangat istimewa, di mana kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala hindarkan darinya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan hati. Khususnya adalah sifat-sifat kenifakan, sifat-sifat kemunafikan. Karena memang orang-orang munafik tidak akan pernah mampu mereka menggerakkan kakinya, menggerakkan raganya untuk bisa hadir di masjid untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Terlebih salat subuh ini memiliki keistimewaan yang dimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu haditsnya, ada dua salat yang di dalamnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan. Yang pertama salat Isya, kemudian yang kedua yaitu salat subuh. Di mana Rasul pernah mengatakan, man shalla salatal isya'i fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang dia salat Isya secara berjamaah, seolah-olah dia telah menunaikan salat setengah daripada malam. Kemudian wa man shalla salatal subhi fi jama'atin faka'annama shalla kullaha. Barang siapa yang dia menunaikan salat subuh secara berjamaah,
seolah-olah dia telah menunaikan salat subuh, salat semalaman. Jadi memang salat subuh ini memiliki keistimewaan. Kemudian keutamaan berikutnya setelah kita menunaikan salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, yang dimana ini pun sama. Menuntut ilmu ini hal yang kata Rasulullah SAW jalan terbaik untuk seseorang memperoleh surganya. Dalam hadisnya dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kita mampu menggerakkan kakinya, raganya digerakkan, hartanya dikorbankan, waktunya diluangkan untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicatatkan dan dikumpulkan bersama para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji, mentadabbur serta mentelaah beberapa ayat dari surah Luqman, yang dimana kaitannya kita ingin harapannya mengambil hikmah serta keteladanan daripada Luqman Al-Hakim, yang dimana kalau kita renungkan Luqmanul Hakim itu merupakan sosok yang dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, akan tetapi namanya dicatut dalam Al-Quran. Bahkan saking istimewanya, Luqman ini terkenal bukan di kalangan muslim saja, di kalangan orang Nasrani, orang Syiah, orang kafir pun Luqman ini dikenal dengan untayan kata-katanya, untayan hikmahnya. Oleh karenanya mudah-mudahan pagi hari ini ketika kita mengkaji kisah ataupun keteladanan daripada Luqman, kita bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana Luqman ini diibaratkan dalam Al-Quran sosok yang mampu mengamalkan ataupun mengaplikasikan isi daripada Al-Quran. Walaupun Luqman ini bukan hidup di zaman Rasul, akan tetapi nilai-nilai kehidupan yang diamalkan oleh Luqman itu setidaknya nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan coba merenungi, mengkaji daripada surah Luqman, mengawali dengan ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Luqman ini dikenal dengan sosok keteladanannya dalam mendidik anak, dalam mengarahkan anak. Itu salah satu keutamaan Luqman yang sering kali kita dengar kisahnya. Akan tetapi yang harus kita renungkan pertama sebelum kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-12 ini, surah Luqman ini diawali dengan kata-kata yang persis seperti ada dalam surah Al-Baqarah, di mana kalau kita renungkan surah Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Dalam surah Luqman dikatakan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Disebutkan kata hakim ini ingin menandakan bahwasanya sosok Luqman itu sudah diincar, berkali-kali
kesesuaian dengan Al-Quran. Tilka ayatul kitabil hakim. Kemudian dalam surah Al-Baqarah dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Luqman dikatakan hudau wa rahmatan lil muhsinin. Ya. Al-Quran itu adalah petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Ada yang unik dalam ayat ini, di mana surah Al-Baqarah tujuannya adalah hudal lil muttaqin. Satu, yaitu Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, warahmatan lil muhsinin. Dalam surah Luqman, Al-Quran itu fungsinya dua, rahmat serta apa? Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Di mana fungsi daripada surah Luqman ini double, lebih istimewa daripada surah Al-Baqarah. Karena kaitannya orang yang paling baik di sisi Allah tidak hanya orang yang bertakwa, derajatnya paling tinggi itu adalah, yang paling tinggi derajatnya adalah muhsinin, di atas orang-orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu di surganya ditempatkan yang paling bawah. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya surga itu ada tiga tingkatan kurang lebih. Masing-masing tingkatan itu memiliki tingkatan juga. Setiap tingkatannya itu tingginya seperti seseorang melihat bintang-bintang di langit. Nah, bayangkan saking luasnya, ya. Nah, itu tingkatan surga. Tingkatan yang pertama itu namanya at-taqwa, ya, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua albir, ya, albir, tingkatan surga yang kedua. Dan yang terakhir yang paling tinggi itu adalah al-muhsin, diperuntukkan bagi orang-orang apa? Muhsinun, yang dimana surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Makanya orang-orang yang muhsin itu pasti bertakwa. Tetapi orang-orang yang bertakwa belum tentu dia muhsin. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik. Ya. Bahkan diibaratkan kebaikan seseorang dalam Al-Qur'an, keteladanan anak terhadap orang tuanya, ya, berbuat baik terhadap kedua orang tua, dikatakan wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, menggunakan kata ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan yang totalitas, ya, itu ihsan. Kalau hasan itu kebaikannya hanya biasa, tapi kalau kebaikannya istimewa dinamakan dengan ihsan. Nah, jadi Luqman itu memiliki karakter muhsin. Nah, sebelum kita membahas dalam surah Luqman ayat yang ke-12, jadi itu salah satu tujuannya adalah, tujuan mengkisahkan tentang Luqman ini adalah menceritakan tentang orang-orang yang senantiasa berbuat baik terhadap Allah. Apa kebaikan Luqman? Kalau kita renungkan ayat yang ke-12 ini, Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Ini salah satu metodologi yang bisa kita terapkan dalam mendidik anak khususnya. Di mana Allah mengatakan walaqad ataina, dan sungguh, bahkan ditekankan sungguh telah aku berikan kepada siapa? Luqman. Pemberiannya yang Allah sebutkan dalam ayat ini menggunakan kata ataina. Ada perbedaan, ya. Ketika pemberian dalam Al-Quran itu bentuknya banyak disebutkan oleh Allah. Ada menggunakan kata ja'a, ada menggunakan kata haba, ada yang menggunakan kata a'to. Contoh simpel saja, ketika Allah menggunakan kata ja'a, pemberian menggunakan kata ja'a, itu identik dengan sesuatu yang besar, ya. Fenomenanya besar. Contoh misalkan Allah mengatakan tentang hari kiamat, itu tidak menggunakan kata ata, ya. Kenapa? Karena memang sulit, tidak sembarangan orang menerimanya. Allah mengatakan idza ja'atis shakhah ja'a. Kemudian Allah menceritakan tentang kematian pun sama, menggunakan kata apa? Ja'a. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tentang ajal menggunakan kata ja'a. Tidak mengatakan idza ata ajaluhum.
Tidak, tapi menggunakan kata ja'a. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, Allah menggunakan kata ja'a karena sesuatu yang besar. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun, menggunakan kata ja'a. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan walaqad ataina. Mengapa? Karena ata ini pemberian yang Allah berikan dengan mudah, siapapun bisa menerimanya. Oleh karenanya karakter Luqman dalam mendidik anak itu sebetulnya kita bisa meniru, kita pun bisa menerapkannya. Apa yang dimiliki oleh Luqman? Karakter yang pertama adalah bahwasanya Luqman itu diberikan apa? Ataina Luqmanal hikmah. Yang pertama itu apa? Hikmah. Nah, sebelum kita membahas tentang hikmah, kita sedikit mengenal terlebih dahulu siapa sosok Luqman. Jangan-jangan kita nggak kenal siapa Luqman. Taunya Luqman itu tetangga, ya. Taunya Luqman itu tetangga. Luqman itu adalah sosok yang secara fisik itu tidak memiliki keistimewaan. Al-Quran memang tidak menjelaskan secara fisik. Physically Luqman itu dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Tetapi Al-Quran menjelaskan Luqman dalam Al-Quran itu secara karakter, ya, dan keteladanannya dalam mendidik anak. Secara fisik tidak dijelaskan. Nah, akan tetapi kalau kita renungkan dalam beberapa riwayat, bahwasanya Luqman ini memiliki fisik yang tidak istimewa. Kulitnya hitam, perawakannya pendek, rambutnya keriting, bibirnya tebal, kemudian hidungnya pesek. Nah, kalau direnungkan kira-kira ini orang istimewa apa enggak? Tentu tidak istimewa secara fisik. Masih mending kita orang Indonesia. Kulit masih sawo matang, perawakan enggak pendek banget, ya kan? Hidung masih mancung walaupun tidak seperti orang barat. Rambut masih lurus enggak keriting. Bahkan kata para ulama, Luqman itu hidungnya pesek. Pesek itu menandakan apa? Akan ketidakistimewaannya seorang Luqman secara fisik. Kalau kita renungkan beberapa kisah di negeri Arab untuk merendahkan seseorang, ya, itu salah satu tandanya itu dengan menunjuk hidung. Contoh misalkan Allah mengatakan rohima'an furajulin, celaka hidung seseorang, ya. Artinya hidungnya itu tidak ada harganya, menggunakan kata anfun, menceritakan tentang orang-orang yang masuk dengan Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosanya. Dia dapati kedua orang tuanya akan tapi dia tidak masuk surga. Dikatakan rohima'an furajulin, hidungnya celaka, ya. Contoh misalkan dulu kalau kita berantem sama temen misalkan, itu biasanya lu berani nggak sama dia? Coba pegang hidungnya kalau berani. Tandanya kalau udah mau pegang hidungnya, tandanya kita apa? Berani, ya. Menandakan kalau udah kepegang hidungnya itu udah gak ada harga dirinya. Nah, contoh misalkan hewan-hewan yang hidungnya secara fisik, secara kenyataan itu ndak bagus, ya. Contoh misalkan kucing. Kucing itu ada kucing yang pesek ke dalam, walaupun di Indonesia istimewa. Padahal kalau di sana di Turki sendiri, kucing-kucing Persia yang ke dalam hidungnya itu biasa saja. Di Indonesia mahal harganya. Yang ke dalam hidungnya, sekarang hidungnya agak besar. Nah, seperti apa? Khinzir, babi pun sama, nggak ada istimewanya. Nah, mungkin itu sebinatang, tetapi pun dengan manusia kalau orang sudah hidungnya pesek itu biasanya udah mau apa agak sedikit malu, ya. Karena kaitannya mungkin secara kasat mata ada yang kurang. Nah, artinya apa? Dalam diri seorang Luqman ini tidak memiliki keistimewaan secara fisik. Nah, ayat ini, kisah ini menjelaskan tentang pentingnya bahwasanya Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat rupa kita, akan tetapi yang Allah lihat itu apa? Hati kita, ya. Dikatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itulah salah satunya. Nah, kemudian kalau kita renungkan nasab Luqman misalkan. Luqman ini beberapa riwayat dikatakan bahwasanya beliau hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam.
Kemudian ada yang mengatakan di zaman Nabi Ibrahim antara dengan Nabi Ismail. Kemudian ada yang mengatakan juga antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwasanya Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud. Nah, apa keistimewaan daripada Luqman? Luqman dikatakan bahwasanya walaqad ataina Luqmanal hikmah, bahwasanya Luqman itu memiliki karakter hikmah, ahli hikmah. Ya. Jadi jangan salah mengartikan kalau ahli hikmah itu biasanya kalau di Indonesia, khususnya orang Jawa, ahli hikmah itu artinya orang seperti dukun. Ya, dia punya keistimewaan seperti apa? Dukun. Ya, tetapi kata para ulama yang dinamakan hikmah itu adalah pertama maknanya bijaksana. Ya, bijaksana itu artinya antara pengetahuan, kemudian juga pikiran, kemudian juga ucapan itu selaras dengan perbuatan. Ya. Makanya karakter yang pertama yang harus ditanamkan seorang bapak ataupun seorang ibu dalam mendidik anak, yang pertama adalah memiliki karakter ahli hikmah. Antara ucapan dengan perbuatannya itu harus sama. Jadi istilah kata Luqman itu dalam mendidik anak tidak banyak berbicara, akan tetapi apa? Mencontohkan. Seringkali kita dalam mendidik anak itu pengennya apa? Nyuruh terus anak. Ayo kamu ke masjid, ayo kamu sekolah, ayo kamu belajar, ayo kamu baca Quran. Tetapi kita sebagai orang tuanya lupa. Ya. Bahkan cenderung apa? Abai dengan sholat, boro-boro baca Quran, boro-boro mau belajar, sibuk dengan dunia kita. Akan tetapi karakter yang dimiliki Luqman sampai diabadikan dalam Al-Quran, karena Luqman itu sejalan antara pengetahuan, fikiran dengan ucapan, dengan perbuatan itu sama. Jadi gak hanya ngomong, ya. Itu salah satu karakter yang dimiliki oleh Luqman, ahli hikmah. Sampai ada beberapa kisah, ya, salah satu hikmah yang dimiliki oleh Luqman itu dijelaskan dalam riwayat bahwa Luqman itu, kata Ibnu Katsir, Luqman itu adalah kana abdan. Ya, dia secara fisik sudah tidak istimewa, kemudian kedudukannya itu sebagai apa? Abdan, budak. Bayangkan, udah fisiknya jelek, gitu kan? Dia budak lagi. Status sosialnya itu tidak istimewa. Ya. Karena dia seorang budak. Suatu ketika pernah Luqman itu diperintahkan oleh majikannya, oleh tuannya untuk menyembelih hewan, ya, menyembelih apa? Kambing. Dikatakan dalam satu kisah, ya Luqman, wahai Luqman, idbah lana hadhihi syah. Kata tuannya, hai Luqman, kamu kesini, coba kamu potongkan kambing ini untukku. Ya. Ini kisah yang masyhur, ya. Kemudian thumma akhrij wa atiyab mudghatai fiha. Kemudian setelah engkau sembelih kambing itu, coba engkau apa? Berikan kepadaku bagian atyab, yang paling baik bagian daripada kambing itu. Ya. Kemudian fa akhraja minhu al-lisan wal qalb. Kemudian Luqman mengeluarkan dari bagian terbaik dalam hewan tersebut itu apa? Lisan dan hatinya. Wah, ini kaget rajanya, kok bisa minta bagian yang terbaik tapi dikasihnya hati sama lisan. Kalau kita ibarat lagi nyembelih kurban, ada bagian, ya, satu pahanya. Biasanya kalau kita bilang tolong potong nanti bagian yang bagus buat saya, karena paha terbaiknya kasihin ke saya. Kemudian petugas pemotong hewan kurban ngasih kita cuma lidah sama hatinya. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Kaget, kok bisa dikasihnya hati sama lisan? Gak ada nilainya, cenderung dibuang, ya kan? Nah, kemudian tuannya ini merasa heran, kok bisa minta bagian yang paling baik tapi dikasihnya lidah sama hati. Kemudian hari berikutnya karena masih penasaran, Luqman
diminta untuk motong lagi. Kemudian rajanya mengatakan, akhrij lana akhbat mudghatai fiha. Keluarkan untukku bagian yang paling jelek. Wah, sekarang bagian paling jelek. Kemudian Luqman setelah menyembelih dikasihnya ke tuannya itu potongan yang paling jelek. Pun sama yang dikasihnya apa? Lidah sama hatinya. Kemudian si tuannya ini bertanya, kok bisa? Kenapa Luqman? Saya kemarin minta yang paling bagus dikasihnya lidah sama hati. Sekarang minta yang paling jelek, lidah sama hati dikasihnya. Kenapa? Inilah kata Luqman. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa Luqman itu menjadi ahli hikmah? Untayan kata-kata yang keluar dari lisannya itu mutiara. Dikatakan, innahu laisa lahu min syai'in atyabu minhuma idza thabah. Ya. Tidak dikatakan baik seseorang ya, apabila di antara keduanya, antara lisan dan hatinya itu seseorang itu tidak dikatakan baik apabila antara lisan dan hatinya itu jelek. Dia tidak mungkin baik. Jadi seseorang itu dikatakan baik tergantung pada lidah dan hatinya. Kalau hatinya bagus, maka perilakunya bagus. Hatinya thayyib, maka akhlaknya pun thayyib. Sebaliknya kata Luqman, wala akhbatha minhuma idza khabuthat. Dan seseorang itu tidak dikatakan apa? Jelek apabila hatinya baik. Ya. Ini sudah nampak karakter daripada ahli hikmah daripada seorang Luqman Al-Hakim. Ya. Bahkan ketika Rasul menyaksikan orang-orang masuk berbondong-bondong masuk ke dalam neraka, ya, ahli neraka, ternyata ketika ditanya mereka itu apa? Aktsaru may yadkhulun nar. Disebabkan karena apa? Karena al-fam wal faraj. Karena mulut dan kemaluannya. Inilah kebanyakan orang itu terjebak dalam dosa syahwat lisan. Kita mudah mengomentari orang, kita mudah mengomentari kejelekan orang, padahal kita pun belum tentu lebih mulia dibandingkan dia. Kita sering mengomentari tetangga, ya. Kita sering menghasadi, menggibahi tetangga orang lain. Padahal sesungguhnya sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik dengan apa? Dengan jironnya. Karena hakikatnya Allah menampakkan ketika seseorang itu baik dengan Allah, maka dia baik dengan sesamanya. Tetapi ketika seseorang itu buruk dengan sesamanya, tandanya dia buruk dengan Allah. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi Luqman itu memiliki hikmah. Kemudian salah satu hikmah yang kedua yang dimiliki oleh Luqman adalah dikisahkan karena Luqman ini hidup di zaman Nabi Daud. Jadi saat itu Luqman melihat Nabi Daud sedang membuat baju besi, ya, baju perang, baju besi, ya, baju yang terbuat dari besi, ya. Kemudian Nabi Daud itu ketika membuat baju dari besi itu tidak seperti biasanya, ya. Kalau kita lihat orang pemindai buat pisau, pedang dan sebagainya itu biasanya digeprek, wah kan, digeprek pakai apa? Palu. Tapi Nabi Daud gak begitu, dibuatnya pakai apa? Pakai tangan dikumel-kumel begitu. Ini saking saktinya, ya. Kemudian diratain pakai tangan. Karena Nabi Daud itu termasuk salah satu nabi yang paling kuat. Kemudian Luqman merasa heran, kok ini Nabi Daud kenapa dia buat pakai apa? Pakai tangan. Penasaran itu tidak langsung direspon, tetapi apa? Menunggu. Ditunggulah sampai selesai Nabi Daud membuat pakaian bajunya dari besi. Setelah selesai, kemudian Nabi Daud itu memasangkan ataupun memakaikan baju tersebut kepada Luqman. Ya. Barulah di situ Luqman mengambil pelajaran. Oh, ternyata diam itu tidak nggerutu, tidak banyak nanya, ya.
Seorang belum selesai ngejelasin udah nanya duluan. Itu salah satu etika. Ternyata kata Luqman, diam itu merupakan daripada hikmah. Jadi melihat apapun dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak enak menurut hati kita, janganlah mudah melontarkan komentar. Ya kan? Orang lihat secara fisik bertato, jangan dikomentari. Ahli maksiat. Selalu begitu, memframing. Padahal belum tentu dia pun ahli maksiat. Bisa jadi dia lebih mulia. Berapa banyak dikisahkan kata orang-orang itu adalah pezina, ya. Dia pelacur. Tetapi ternyata diklaim sebagai ahli surga karena pelacur itu menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Satu amalan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Amalannya didasari dengan keikhlasan, mengharap Allah ridho padanya. Nah, itulah salah satu. Jadi hatinya itu dibersihin. Ya, salah satu ahli hikmah itu artinya apa? Hatinya itu bersih, nggak kotor. Mengapa penting? Coba kalau kita lihat dalam surah An-Nas misalkan, saking pentingnya hati seseorang itu bersih. Ya, kalau kita punya sebagai orang tua, ya dalam mendidik anak yang pertama adalah hati kita ini jangan mudah seuzon. Ya, jangan mudah mengomentari anak. Kamu kerjaannya gitu kan? Kamu begini, terus mendikte. Ya. Padahal kalau kita renungkan, penyakit hati ini justru membuat apa yang akan terjadi kemudian itu negatif hasilnya. Dalam surah An-Nas bisa dikatakan, kita berlindung kepada Allah sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita meminta kepada Allah, memuji kepada Allah 3 kali. Padahal yang diminta cuma 1. Yang kaitannya dengan apa? Dengan hati. Kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang diminta cuma 1, min syarril waswasil khannas. Kok sepertinya ada yang salah dengan surah An-Nas? Harusnya kalau mintanya banyak, mintanya besar, mujinya 1 kali. Kalau mintanya banyak 3 kali banyak. Kalau mintanya 1 sedikit, mujinya pun 1 sedikit. Ya. Nah, ada muncul pertanyaan. Oh, ternyata surah An-Nas ini kaitannya berbicara tentang permintaan dalam hati, sesuatu yang tidak nampak. Berbeda dengan surah Al-Falaq. Kalau surah Al-Falaq kita mintanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Mujinya 1 kali. Yang diminta berapa? 4. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kali. Mujinya 1. Ibarat kata begini. Kalau saya minta sama istri, pagi-pagi dibuatin kopi, manggilnya cukup sekali, Neng, abang minta kopi. Cukup manggil Neng. Tapi kalau saya mintanya nambah nasi goreng, tambah gorengan, kemudian tadi kopi, karena mintanya banyak, kira-kira muji sama istri banyak gak? Banyak. Neng, istri abang yang paling cantik, mujinya banyak karena yang diminta banyak. Tapi dalam surah Al-Falaq, mujinya 1, mintanya apa? 4. Berbeda dengan surah An-Nas. Ternyata surah An-Nas ini tidak seperti surah Al-Falaq. Kalau Al-Falaq itu kaitannya dengan permintaan duniawi, surah An-Nas itu kaitannya dengan hati, agar dihindarkan dari penyakit hati was-was. Makanya orang kalau mintanya besar, itu mujinya akhirnya banyak. Ibarat kata seperti orang mau minta nikah lagi. Ini suami minta nikah lagi. Itu besar apa enggak? Besar. Kalau suruh buat nasi goreng gampang. Tapi kalau misalkan saya minta ke istri saya, Neng, abang mau nikah lagi. Besar. Makanya dalam surah An-Nas diibaratkan apa? Permintaannya besar. Tidak seperti surah Al-Falaq. Al-Falaq itu kaitannya dengan dunia yang nampak. Kalau orang punya penyakit koreng, kurap, gudig, itu cukup pakai salep 88 sembuh karena kaitannya di luar. Tapi kalau orang punya penyakit hati, kira-kira gimana? Masuk rumah sakit. Orang punya jantung, nggak cukup pakai salep 88, ya kan? Itulah mengapa pentingnya kita membersihkan hati, khususnya dalam mendidik anak. Karena karakter yang dimiliki oleh Luqman yang pertama adalah apa?
Al-hikmah. Hikmah. Ya. Kemudian salah satu kisah Luqman yang masyhur. Ini kita mencoba menteladani Luqman. Ya. Luqman itu cukup 2 karakter saja yang dimiliki sifatnya. Yang pertama apa? Hikmah. Yang kedua Luqman itu apa? Anishkurillah. Luqman itu pandai bersyukur. Contoh lain misalkan, betapa mengerikannya ya orang yang memiliki hati yang buruk. Luqman ini masyhur tidak hanya di kalangan muslim, juga di kalangan bukan hanya di kalangan ahli sunnah, juga masyhur di kalangan orang Syiah. Dijelaskan dalam kitab Biharul Anwar, dalam kitabnya orang Syiah, karya Imam Al-Majlisi, dikatakan ini kisahnya sangat populer. Jadi kisah ini berasal dari orang Syiah. Nah, kalau kita dengar tentang Luqman, kisah ini kita luruskan. Yaitu ketika Luqman jalan di suatu tempat, dikatakan kota, Luqman membawa himarnya. Ya. Dan Luqman ini tidak hanya membawa himar, anaknya pun dibawa. Pertama, Luqman ini naik menunggangi himar. Anaknya jalan di sampingnya. Orang ngomentar, ini anak gak tahu gak punya akhlak. Bapaknya jalan, bapaknya bukan bapaknya ini gak kasihan. Anaknya jalan, bapaknya naik himar, naik keledai. Kemudian Luqman akhirnya dikomentari begitu, dipindah. Anaknya naik, bapaknya jalan, Luqmannya jalan. Diomongin lagi, ini anak gak tahu diri, masa bapaknya suruh jalan. Akhirnya gak selesai di situ. Luqman akhirnya naik ke tunggangan, bareng berdua. Dia komentari lagi. Ngelihat orang gak kasihan sama hewan, sama-sama gak tahu diri, ya kan? Kenapa? Dia nyiksa hewan, nyiksa himar. Akhirnya karena dicemooh, turun lagi. Akhirnya dipapah, keledainya gak ditunggangi. Pun sama dikomentari, ya kan? Dikomentari, kenapa? Ini orang bodoh katanya. Ada himar tapi gak ditunggangi. Perhatikan betapa banyak orang-orang yang memiliki hasad dalam dirinya. Padahal sesungguhnya hasad, penyakit dalam hati tadi, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Diibaratkan di dalam satu hadis, orang yang memiliki hasad, min syarri hasidin idza hasad, penyakit hati, itu bisa merusak seseorang. Dalam istilah lain, hasad ini penyakit ain. Penyakit ain, ainul haq, penyakit ain itu benar adanya. Bahkan kata Rasul, yang menyebabkan umatku wafat itu adalah takdir. Yang bisa mendahului takdir itu adalah ain. Jadi ain itu begini. Hasad itu penyakit hati. Kalau kita melihat tetangga kita punya motor, ya kan? Punya motor. Kemudian kita ngelihat, kok bisa dia punya motor? Kita nggak suka kalau dia punya motor, itu hasad. Kata para ulama yang lebih ringan lagi, kita pengen saja kayak tetangga kita. Kapan saya punya motor kayak dia? Itu hasad. Hasad itu menyebabkan kerusakan. Bisa jadi motor itu hilang, kepleset, jatuh, rusak. Itu ain. Jadi ketika orang menatap dengan ain, apa yang ada dalam dirinya itu bisa rusak. Apa yang dilihat itu bisa rusak. Ini bapak punya handphone, kemudian saya lihat, saya punya penyakit hasad. Apaan saya punya handphone kayak dia? Itu hasad. Handphonenya bisa jadi pecah, jatuh. Ya. Banyak kisah yang menceritakan tentang hasad, bahwasanya penyakit ain itu benar adanya. Bahkan beberapa hadis dikatakan, Rasul pernah mengatakan bahwasanya 80% umatku wafat itu disebabkan karena penyakit ain, penyakit hasad. Kita punya rumah bagus, ada tetangga yang hasad, bisa jadi besoknya kebakaran. Kita punya anak soleh, kemudian gak dipuji dengan kata Masya Allah, bisa jadi besok anak kita berubah karena kita umbarkan. Karena hasad itu merusak apa yang dilihatnya. Ya, makanya ain itu kan dari mata. Mata ketika hatinya sakit, rusaklah dia. Ya, makanya kalau lihat di Arab, kalau kita lagi umroh, lagi haji dan sebagainya, lihat rumah-rumah orang Arab itu, ataupun di mobil-mobilnya, pasti ada grafiti ataupun kaligrafi tulisan Masya Allah. Untuk apa? Untuk menangkal penyakit ain tadi.
supaya tidak terkena. Kenapa? Karena hakikatnya orang muji itu tidak boleh. Karena suatu ketika ada sahabat yang memuji sahabatnya, kemudian Rasul apa? Memerintahkan untuk menyumbat mulutnya dengan pasir. Karena kebanyakan orang kalau udah muji meniadakan sifatnya Allah. Dia syirik dengan Allah, seolah-olah itu karena dia, padahal itu pemberian Allah. Ya. Makanya kalau kita melihat sesuatu supaya aman, ya, aman dan tidak menimbulkan kerusakan, itu melafadzkan apa? Masya Allah. Tetangga kita punya motor, Masya Allah, hebat punya motor. Kalaupun kita pengen, Masya Allah, kapan saya punya motor kayak dia, Masya Allah. Indah. Gunakan kata Masya Allah, karena Masya Allah itu adalah doa. Apa yang kita lihat, dia senantiasa abadi, panjang umurnya. Itu kata Masya Allah. Jadi seolah-olah kita mendoakan apa yang kita lihat itu langgeng. Tapi jangan salah kaprah. Kebanyakan nih orang Indonesia salah mengartikan Masya Allah. Masya Allah itu tadi apa yang kita lihat, mendoakan agar apa yang dilihat itu langgeng, panjang umurnya, gak rusak. Saya dapat didatangi waktu di pesantren sama salah satu wali santri. Ustadz, anak saya kalau di rumah, Masya Allah, bandelnya bukan main. Pertanyaannya, kira-kira orang tua ini mendoakan apa? Bandelnya langgeng. Kita lihat anak-anak lari pagi-pagi di sini. Kita lihat, Masya Allah, keluar. Kita mendoakan apa? Biar langgeng dia lari-lari di masjid. Makanya dirubah. Kalau kita melihat sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kendali kita, katakan apa? Subhanallah. Lihat orang kecelakaan, jeder, kita Masya Allah. Besok tabrakan lagi. Bilangnya apa? Subhanallah. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Makanya ini seringkali latah bapak-bapak, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak enggak, insya Allah. Ya, ibu-ibu lihat anaknya, Masya Allah, nah, kapan kamu berubah? Makanya nggak berubah-ubah, didoain sama kita, Masya Allah. Itu. Jadi memang penyakit hasad itu bisa merubah, bisa merusak. Salah satu yang harus kita ambil caranya untuk terhindar dari penyakit hasad, ketika kita memuji apapun itu, katakan Masya Allah. Ya. Itu salah satu karakter Luqman. Lantas, mengapa Luqman itu bisa memiliki karakter hikmah, menjadi ahli hikmah? Dikatakan, jadi Luqman itu pernah ditanya, kenapa engkau itu punya sifat ahli hikmah begini? Munculnya dari mana? Di mana engkau mengambil kata-kata? Karena Luqman itu banyak. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu kata-kata indah sekali. Jadi Luqman itu menerapkan ajaran para nabi. Dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah. Jadi tugasnya para nabi itu mengarahkan umatnya untuk apa? Menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Luqman mendidik anaknya pun sama. Dia apa? Mengajarkan ajaran nabi. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Seperti itu. Nah, dikatakan lantas Luqman menjawab bahwasanya Luqman itu punya karakter ahli hikmah disebabkan karena satu, dia itu sering bighaddil basar. Ya, bighaddil basari, matanya itu sering nunduk, makanya muncul ahli hikmah. Bapak-bapak nih biasanya yang kena, disebut mata keranjang, ya kan? Lihat yang bening-bening melotot. Lihat yang ngangkat dikit melotot, gitu kan? Kenapa? Bighaddi basari, karena dari mata itu menyebabkan rusaknya hati. Makanya Luqman itu sering menundukkan. Lihat perempuan cantik, bukan berpikir pengen nikah lagi, bukan berpikir ingin ta'adud, ini cocok ini buat yang kedua. Bukan begitu. Dia menundukkan pandangan, dia beristighfar, berdoa kepada Allah, karuniakan kepadaku istri yang kedua. Berdoa. Jadi bukan ditatapnya dia, tapi dia doakan dalam sujudnya. Seperti itu ya. Kalau gak mampu jangan dipaksakan. Ya. Itu salah satunya. Bighaddi basari, karena kebanyakan laki-laki itu terjebak dengan syahwat mata. Ya. Melihat aurat perempuan, melihat sesuatu yang diharamkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Luqman itu bisa menjadi ahli hikmah disebabkan karena waqafi lisani. Mulutnya itu senantiasa dijaga, tidak mudah ngomong. Ini biasanya penyakit daripada ibu-ibu, mudah komentari. Suami pulang kerja banyak ngomongnya, ya kan, diomeli. Tapi gak jarang juga bapak-bapak, ya, dikit-dikit ngeliat, ya, komentari. Ada yang mata pakai celananya di bawah mata kaki dikomentari. Ada yang matanya celananya di atas mata, dia ahli surga nih, gitu ya, dikomentari, ya kan. Dia menjaga lisannya, tidak mudah banyak ngomongin orang, ya. Dia punya si itu tuh ke masjidnya susah banget. Jangan dikomentari, datangin ta'aruf tabayun, datengin dia. Supaya apa? Dia memakmurkan masjid. Kebanyakan kita ini datang ke masjid umumnya apa? Ghibah. Terjebak dalam syahwat lisan. Si anu tuh begini nih, dia kalau di kerjaan begini dan sebagainya. Akhirnya kita terjebak. Makanya kalau kita ingin menjadi ahli hikmah, kaffi lisani, jaga lisan kita. Bahkan ahli surga itu banyak penghuninya, salah satunya adalah kafil lisan, senantiasa menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, ini kita tuntaskan ahli hikmah. Belum kita menjawab tentang syukur, belum kita membahas tentang metodologi Luqman dalam mendidik anak. Dikatakan dalam wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Metodologinya ini baru membahas tentang karakter orang tua, karakter seorang Luqman. Belum metodologinya, belum materinya dan sebagainya. Makanya kisah Luqman ini luar biasa. Kalau kita kaji, waduh, masya Allah, kita menjadi orang yang ibaratnya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, menjadi ahli hikmah disebabkan karena apa? Wa iffati mat'amati, ya. Dia senantiasa apa? Menjaga asupan makanan yang masuk dalam mulutnya. Dia menjaga kalau yang haram-haram, yang syubhat itu nggak dimasukin dalam mulutnya. Makanya dia menjadi ahli hikmah. Kita ngelihat di pekerjaan, nih ada sogokan, ada riswah, dan sebagainya. Lihat di jalan nemu uang 100 ribu, jangan diambil. Kalau ingin menjadi ahli hikmah, makanya dituntun orang-orang yang ahli hikmah itu dituntun kebenaran dalam apa? Dalam jalan Allah, ya. Senantiasa dituntun. Tapi kalau seandainya kita masuk apa saja, yang haram-haram, yang syubhat-syubhat masuk, sulit kita menjadi ahli hikmah. Mulut kita ini nasihatin anak pun belum tentu didengar, ya kan? Seperti itu. Karena apa yang dimakan itu mengalir dalam darah. Darah inilah yang akan menjalankan aktivitas sehari-hari kita, ya kan? Mungkin selama ini kita sering ibadah, tapi sulit berubah, hati kita masih tidak tenang. Mungkin karena asupan kita haram. Sering kita nasihatin, sudah kita sholat, sudah kita mencontohkan, tapi anak-anak kita masih tidak mau ke masjid, tidak mau taat kepada Allah. Mungkin yang kita kasih masih ada yang syubhat atau yang haram. Makanya kata Luqman, wa iffati mat'amati. Kemudian yang keempat, ini karakter Luqman supaya kita punya. Karena kaitannya kita ini pendidik semua. Kalaupun tidak di sekolah, tetapi di keluarga untuk anak-anak kita. Kemudian yang keempat, wa hifdzi faraji, menjaga kemaluannya. Tidak mudah berzina. Istri lagi head, dia dijaga kemaluannya, ya. Gak terbang kemana-mana, ya. Itu salah satunya. Dia menjaga agar tidak terjerumus dalam dosa besar, zina. Kemudian yang kelima, wa hifdzi jari, ya. Menjaga apa? Kerukunan terhadap tetangganya. Punya apa dikasih, berbagi, ya kan? Jangan dijulitin, si anu beli motor, besok kalau saya punya apa gak bakalan dikasih. Lihatin bagaimana Rasul mengajarkan kepada istrinya. Kita pun mengajarkan, saya sering bilang, ajarkan istri kita kalau masak itu sesuai sunnah. Masak apapun pakai sunnah. Sayur sunnah. Sayur sunnah itu gimana? Beli lauknya sedikit, kuahnya yang banyak. Sayurnya 5.000, kuahnya satu panci. Supaya apa? Tetangga kita kebagian. Itu namanya sayur sunnah.
menjaga wahifdzi jari. Jangan sampai punya baru beli pizza 1 meter dibuang apa? Dusnya di depan pekarangan orang, bahaya. Biar kelihatan orang kaya gitu kan, biar besok dia pengen, jangan dirubah. Wahifdzi jari. Itu ya. Jadi karakter Luqman itu menjadi ahli hikmah salah satunya aja menjaga hubungan terhadap tetangganya. Kemudian yang keenam, wa wafai bi ahdi, menjaga amanah, punya anak dijaga, dirawat dan sebagainya. Ditugaskan sebagai apa? Guru, dia jaga amanah sebagai guru. Ditugaskan menjadi manajer, dia jaga amanah sebagai manajer dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa tarki mala yakni, dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya baginya. Jadi yang kaitannya gak ada manfaatnya dia tinggalin. Itu salah satu karakter Luqman. Makanya dikatakan fadzalikal ladzi yusayyirani kama tara. Itulah yang menjadikan aku menjadi ahli hikmah. Jadi 7 karakter itu yang harus kita terapkan agar kita menjadi seorang pendidik, seorang ayah yang baik. Ya, minimal punya karakter ahli hikmah. Sebelum kita punya karakter yang kedua yaitu syukur. Ya. Saya kira saya cukupkan demikian kajiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil keteladanan dari kisah Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Demikian, sebelum saya tutup barangkali ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, untuk materi yang lainnya ini menjadi PR, bisa dikaji di rumah, baca tafsirnya dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Ya, baik. Silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Intinya yang Ustaz itu yang omongan tadi, ngomongin orang. Baik. Yang masuk itu hukumnya termasuk. Ini sekarang kita punya WhatsApp, itu kan? Ketidaksesuaian dalam pandangan terkadang kita mudah tersulut, ya kan? Padahal karakter Luqman tadi apa? Wakafil lisani. Mulutnya itu dijaga. Mungkin kalau di WhatsApp bukan mulut yang ngomong, kan gak mungkin. Kan kayak orang apa? Stres gitu kan. Ngomong depan handphone. Kadang-kadang si anu gitu kan. Kadang-kadang si ini. Tapi diungkapkan lewat tulisan. Dan sebagainya. Seolah-olah paling benar. Makanya hindari perdebatan dalam media sosial. Dalam Facebook itu mencerminkan tentang kita. Komentar kita itu mencerminkan tentang kepribadian kita. Makanya kalau orang yang dia bukan berarti menang juga, ditanya gimana kabarnya diem aja. Ini gak pernah komen diem aja. Itu salah juga. Ya, itu betul-betul bukan kaful lisan itu. Tapi ininya mulutnya dikunci dia. Ya, mulutnya dikunci, aghlil lisan. Ya, mulutnya dikunci. Akhirnya apa? Tidak pernah seucap pun dia berkata. Ada yang sakit, tidak pernah dia mendoakan. Dapat juga. Minimal punya stiker tuh dikirim. Jangan stiker yang nampolin orang dikirimin gitu ya. Tapi dikirim stiker-stiker yang sifatnya berdoa, zadakumullah min faidil Islam dan sebagainya. Itu salah satu caranya. Jadi kalaupun tidak dengan lisan, sekarang media sosial itu dengan tangan. Ya, dengan komentar, itu cerminan dari mulut kita. Dan itulah yang menyebabkan nantinya kalau kita terjerumus dalam syahwat lisan, itu sulit rasanya untuk kita menjadi ahli hikmah. Hikmah itu adalah antara ilmu, pengetahuan, pikiran, ucapan sejalan dengan perbuatan. Ngucapin apapun itu ke anak, sebelum kita mengucap, lakuin dulu. Anak pengen rajin ke sholat, berarti tugasnya apa? Sholat dulu kita. Kita pengen anak kita sholat kita belang betul, jarang-jarang gimana? Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.